Halo guys, sebelum mulai kelas, gue mau mengingatkan kembali ya, kalau misalkan kalian ada dispen atau izin sesuatu dan itu lebih dari satu mata kuliah, boleh tolong dikirim ke PJ-nya, ke semua PJ atau ke grup kelas aja boleh ya guys. Jangan ke gue doang ya. Takutnya ntar gue lupa atau gimana karena gue juga manusia ya. Mohon maaf, mohon tolong banget ya guys. Kalau bisa kirim ke grup kelas aja sih kalau kalian ini ya. Terima kasih. Semua. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ada kelas pengganti dari korespondensi pertemuan ke-14 ya. Insya Allah hari ini kita langsung habiskan kelompok terakhir, dua kelompok terakhir. Nanti di hari Kamis kita akan pertemuan ke-15. Kita akan mereview tugas-tugas dari teman-teman semua terkait surat yang sudah dibuat dari pertengahan semester hingga pertemuan ke-15. Baik, untuk mempersingkat waktu, kelompok yang presentasi pada siang hari ini, waktu dan tempat disilakan. Baik, Pak, saya izin share screen ya. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dosen pengampu mata kuliah korespondensi.
Dua itu Pak Maulana Amirul Adha MPD, Pak Ferry Setiadi Atmaja SSOS MPA, Bu Wida Aristanti SAP MAP, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang meetings dokumen. Boleh next slide? Sebelumnya, anggota kami itu ada saya sendiri, Mutia Rahma, dan juga Narayunita Lestari. Terakhir ada Luis Yuve Metanoia. Boleh next slide? Nah, selanjutnya ini ada agenda atau daftar isi yang akan kita bahas di hari ini, yaitu ada manfaat, terus lalu ada fungsi, notis agenda, lalu ada minutes of meeting, types of meeting, dan juga terakhir kesimpulan. The next slide. Nah, selanjutnya manfaat meetings dokumen yang akan dijelaskan oleh Louis. Kepada Louis, dipersilakan. Baik, terima kasih Mutia atas kesempatannya. Selanjutnya adalah manfaat dari meeting documents itu sendiri. Jadi yang pertama itu bisa menjadikan rekaman resmi diskusi. Jadi notulen meeting documents ataupun notulen ini itu menyimpan catatan tertulis mengenai apa saja yang dibahas, diputuskan, dan siapa saja yang hadir dalam rapat. Lalu yang kedua ini bisa sebagai pengingat ataupun rujukan. Jadi pengingat ataupun rujukan ini maksudnya adalah sebagai pengingat untuk peserta rapat tentang apa keputusan ataupun tindakan yang harus dilakukan ataupun keputusan apa yang sudah diambil pada diskusi tersebut. Lalu notulennya itu bisa dirujuk kembali saat misalkan terjadi ketidaksepakatan ataupun sengketa gitu. Yang ketiga itu adalah transparansi dan juga akuntabilitas, yang dimana menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan ini dilakukan dokumen hukum, yang dimana dapat dijadikan bukti sah kalau misalnya terjadi permasalahan hukum terkait keputusan ataupun tindakan organisasi. Lalu yang kelima ini bermanfaat untuk membantu dalam mengevaluasi pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan juga memastikan tindak lanjut dijalankan seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi dari meetings dokumen, yang dimana yang pertama itu fungsinya adalah mencatat hasil keputusan. Meetings dokumen ataupun notulen ini tuh merinci keputusan yang disepakati dalam rapat, lengkap dengan siapa yang bertanggung jawab, dan batas waktunya. Lalu yang kedua ini menetapkan agenda selanjutnya. Jadi notulen ini tuh juga mencantum topik-topik yang akan dibahas di pertemuan ataupun di rapat yang mendatang gitu. Nah, yang ketiga itu adalah mendokumentasikan kehadiran. Di notulen ini juga terdapat. Jadi ini tuh untuk keperluan arsip dan internal. Jadi notulen ini berfungsi untuk menjadi penyedia penyampaian informasi resmi dari hasil rapat kerja kepada pihak-pihak yang tidak hadir. Lalu yang kelima ini adalah alat monitoring, yang dimana notulen ini berfungsi untuk memudahkan pengawasan atas pelaksanaan keputusan dan program kerja yang telah dirapatkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada pengertian dari notis agenda. Keberhasilan suatu rapat itu sangat bergantung pada persiapan yang matang. Salah satunya itu bentuk persiapan penting yang adalah itu pemberitahuan rapat atau notis dan juga penyusun agenda. Nah, dalam praktik ini, notis dan agenda itu biasanya digabungin dalam satu dokumen surat undangan rapat. Notis itu merupakan bagian pemberitahuan yang berisi informasi penting seperti jenis rapat, tempat pelaksanaannya, hari, tanggal, waktu, dan lain-lain gitu. Informasi ini tuh bertujuan agar peserta mengetahui kapan dan di mana rapat itu bisa berlangsung. Sementara agenda itu adalah daftar topik atau poin-poin yang akan dibahas dalam rapat. Agenda ini tuh berfungsi untuk memberi gambaran kepada peserta mengenai arah dan fokus diskusi sehingga mereka tuh dapat mempersiapkan bahan atau data yang relevan sebelum rapat ini tuh dimulai. Nah, dengan mengetahui topik yang akan dibahas juga peserta tuh bisa nyumbangin ide secara lebih efektif.
mengirimkan notis dan agenda sebelum rapat itu sangat penting agar semua peserta tuh memiliki waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik dan juga rapat itu bisa berlangsung secara lebih terstruktur, efisien, dan juga menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Boleh next slide? Nah, selanjutnya ini ada struktur undangan rapat, yaitu ada kepala suratnya itu ada kop surat atau logo perusahaan, lalu ada nomor, tanggal, dan perihal, kepada dan alamat tujuan, lalu itu ada pembukaan surat dengan hormat, lalu kalimat pembuka dan tujuan rapatnya, isi surat itu rincian hari, tanggal, nasional, kalau di undangan rapat ya, karena nanti selanjutnya akan saya bahas lagi agendanya. Lalu penutup itu ada kalimat penutup, ada penanda disertai dengan jabatan, lalu ada inisialnya. Boleh next slide. Nah, ini contoh memo yang ada agendanya untuk rapat. Ini di sini seperti bisa dilihat itu ada eh, memorandum, ini dalam bahasa Inggris ya. Terus yang pertama tuh ada em, ada referensi, ada waktunya, apa, ada tanggalnya, terus operation meeting, terus ada eh, tulisan agendanya. Nah, di situ ditulis tuh agendanya apa aja seperti itu. Pertama tuh siapa aja yang absen, yang kedua tuh em, apa ya, last meeting tuh kayak apa yang dibahas di meeting sebelumnya gitu loh. Terus em, jadi apa yang bakal dibahas di nomor tiga itu apa yang bakal dibahas di hari ini, rapat hari ini. Lalu nomor empat itu berarti ada baru ya, mungkin dari perusahaannya. Terus sama juga nomor 5, nomor 6-nya juga sama, itu topik dari perusahaannya. Sama nomor 7 juga sama. Nah, nomor 8 juga kalau misalkan ada pertanyaan atau segala macam, itu dimasukin di any other business dalam agendanya. Lalu date of next meeting itu tanggal untuk meeting selanjutnya. Seperti itu. Boleh next slide? Mungkin next slide akan. Baik, selanjutnya adalah minutes of meeting ataupun notulen rapat, yang dimana notulen rapat tulis mengenai apa saja yang telah dibahas ataupun diputuskan dalam sebuah rapat. Jadi ini tuh merupakan catatan penting yang tidak hanya bagi peserta yang hadir, tapi juga mereka yang tidak bisa datang. Karena mereka yang tidak bisa datang itu bisa membaca notulen rapat ini dan bisa mengerti dan juga tahu apa yang sudah didiskusikan ataupun keputusan apa yang sudah diambil pada saat rapat tersebut dijalankan. Lalu notulen ini sebaiknya itu ditulis dalam bentuk yang lampau ataupun past tense. Juga menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi tidak ada yang memihak kepada yang lain. Nah, jadi itu orangnya netral dan juga disampaikan secara tidak langsung ataupun reported speech. Nah, ini adalah contoh dari minutes of meeting ataupun notulen rapat. Yang dimana di sini itu ada nya, ada tanggal, waktu, dan juga peserta rapat, ketua ketua rapat ataupun yang membuka rapat dan yang me- dan yang jadi, eh, ini adalah peserta rapatnya. Nah, yang ke lima ini adalah permintaan maaf ketidakhadiran. Jadi di sini tuh ada permintaan maaf ketidakhadiran. Misal si Anthony Lang ini tidak hadir rapat, jadi di sini ditulis permintaan maaf atas ketidakhadirannya. Lalu di sini adalah pemberitahuan notulen rapat sebelumnya. Lalu yang ketiga ini ada poin pembahasan, yang keempat juga sama ada poin pembahasan, juga ada poin pembahasan. Nah, sama seperti di any other business, misal ada saran atau yang ditaruh di
selanjutnya adalah tiga pemerintah November. Kita ini tangan pimpinan dan juga tanggal penandatangan gitu. Jadi di sini rapatnya disah. Jadi notulen rapatnya pimpinan tersebut datang pada tanggal nanti ditulisnya di pemimpin rapat. Lalu yang di sini disahkan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Luis untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena sedang terkendala jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari notulen rapat. Jadi dalam dunia profesional sendiri terdapat berbagai jenis notulen rapat yang biasanya digunain tergantung sama tujuannya dan juga tingkat formalitas rapat itu sendiri. Nah, ada dua jenis notulen rapat yang umum digunakan. Yang pertama itu ada notulen verbatim dan juga notulen keputusan. Nah, yang pertama ada notulen verbatim. Jadi, notulen verbatim sendiri adalah notulen yang mencatat semua pembicaraan secara kata demi kata. Jadi, semua pembicaraan yang lagi diomongin di dalam rapat itu tuh dicatat semuanya gitu. Terus eh, dalam eh, pelaporan pengadilan, jadi ketika memberikan pertanyaan dalam pengadilan, itu semua yang diucapkan akan dicatat dalam bisa juga rapat yang memerlukan dokumentasi lengkap, akurat dari seluruh percakapan. Notulen verbatim juga cocok digunakan untuk situasi di mana setiap kata itu penting dan tidak boleh terjadi kesalahan interpretasi. Boleh di next slide. Nah, di sini ada contoh dari notulen verbatim, di mana mencatat seluruh isi percakapan secara lengkap dan juga kata demi kata. Contohnya tuh di sini ada pencatatan waktu rapat yang secara spesifik, kayak meeting itu dimulai di jam 12.25. Terus juga ada nama pembicara yang dicantumkan secara eksplisit, diikuti sama pernyataan langsung mereka. Terus juga ada semua dialog dan juga tanggapan antar peserta itu ditulis lengkap tanpa ringkasan ataupun penyederhanaan. Terus kehadiran anggota juga dicatat satu persatu sesuai dengan cara penyampaian aslinya. Dan notulen verbatim juga mencatat ucapan terima kasih, terus juga penjelasan ketidakhadiran anggota dan juga konteks pribadi. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada jenis notulen yang kedua yang yaitu notulen keputusan. Jadi notulen keputusan ini isinya adalah cuma mencatat hasil keputusan utama dari sebuah rapat tanpa mencantumkan detail diskusi. Nah, biasanya notulen keputusan ini tuh umum digunakan dalam rapat formal dan juga resmi seperti rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan juga rapat komite. Nah, fokusnya itu pada perumusan keputusan akhir dan tidak mencatat proses diskusi yang terjadi selama rapat. Nah, biasanya tuh notulen keputusan itu mencantumkan redaksi atau kalimat resolusi dengan tepat. Boleh di next slide? Nah, ini ada contoh dari notulen keputusan yang mencatat hasil akhir atau keputusan utama. Jadi, tertera di notulennya itu kayak proses rapat dikonfirmasi telah dicatat dengan benar dan keputusan berikut diambil secara bulat. Nah, diikuti sama diputuskan bahwa notulen rapat keberapa dewan direksi perusahaan yang diadakan pada hari, tanggal, bulan, dan sekian. Boleh di next slide. Nah, dari materi yang sudah
kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dokumen rapat merupakan catatan resmi yang mencakup hasil diskusi, keputusan, serta kehadiran peserta, dan juga berperan penting dalam mendukung komunikasi internal organisasi. Nah, komponen utamanya itu seperti pemberitahuan, agenda, dan juga notulen yang disusun dengan struktur yang jelas untuk memastikan keteraturan dan juga kejelasan informasi. Jenis notulen seperti notulen verbatim dan juga notulen keputusan digunakan sesuai kebutuhan dan juga tingkat formalitas rapatnya. Dengan penyusunan yang tepat, dokumen ini juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan juga mempermudah tindak lanjut atas keputusan yang telah dibuat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan saya. Karena sesi pemaparan materi telah selesai, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan menampung pertanyaan terlebih dahulu, maka dari itu bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dalam 3, 2, 1. Baik, di layar saya di sini ada Gina Ambarulan. Kepada Gina dipersilakan. Oke, terima kasih pengaji atas kesempatannya. Sebenarnya mengapresiasi juga atas pemaparan yang sudah diberikan. Pertanyaannya itu tadi kan sempat dipaparkan ya bahwa meetings dokumen dan notulen itu berfungsi sebagai dokumen hukum atau pelaporan pengadilan. Nah, pertanyaannya itu kira-kira gimana sih cara memastikan bahwa notul atau dokumen ini tetap objektif dan akurat, terutama apabila si pencatat notulnya nih punya keterlibatan atau kepentingan pribadi terhadap notulen itu. Terus kalau kira-kira dari hasil notulnya tuh nggak sesuai sama kenyataan yang ada di lapangan, kira-kira konsekuensi apa yang bakal didapat dari si pencatat notulennya? Itu aja sih. Apakah sudah dimengerti? Sudah dimengerti, Gina. Mungkin boleh ditulis juga di kolom chat supaya mungkin nanti Pak Ferry bisa bahas lagi ya lebih jelasnya. Oke. Oke, kepada Ranita Rosaria dipersilakan. Terima kasih banyak untuk penyaji atas kesempatannya. Izin bertanya. Dari materi yang kalian jelasin itu berarti kan hubungannya sangat erat ya dengan peran dari notulis itu sendiri. Nah, di sini mau tanya, kalau menurut kelompok kalian bagaimana sih peran seorang notulis dalam menjaga objektivitas isi dokumen rapat di tengah dinamika diskusi yang kadang bersifat subjektif atau bahkan emosional? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ranita. Mungkin boleh ditulis juga di kolom chat. Selanjutnya kepada Utami, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Mau bertanya, jadi kan kalau misalkan ini kan terkait meeting-meeting gitu ya. Nah, di perusahaan misalkan di perusahaan multinasional itu kan orang-orang yang ikut rapat kan biasanya berasal dari mereka budayanya itu yang berbeda. Nah, menurut kalian bagaimana perbedaan itu tuh bisa mempengaruhi cara menyusun undangan rapat dan juga notulennya? Kira-kira apakah mungkin satu format tersebut bisa digunakan secara universal atau harus memang disesuaikan dengan masing-masing? Apakah jelas? Sudah jelas, Utami. Mungkin boleh ditulis di kolom chat juga biar kami bisa mereview ulang ya pertanyaannya. Oke, karena dari kelompok kami telah menampung 3 pertanyaan, mungkin dipersilahkan kepada kelompok selanjutnya untuk memulai presentasi.
Silakan lanjut saja ke kelompok berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan juga Pak Ferry dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah korespondensi 2 yaitu Pak Maulana Amirul Adha dan juga Bu Wida Ristanti. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 13 kami akan mempresentasikan sebuah surat yang namanya personal letter. Di mana sebelum-sebelumnya jika teman-teman belajar tentang surat, itu lebih ke arah surat yang ditujukan kepada halayak umum, kayak surat pemberitahuan. Jadi, di sini kita akan ngebahas tentang surat, kita akan ngebahas surat yang sifatnya itu lebih dekat atau lebih pribadi dibandingkan surat-surat yang sebelumnya. Oke, boleh yang next slide. Kelompok kita terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Nazaruddin Hasani, lalu ada Matilda Magdalena, dan juga terakhir ada Tesalonika Kristina Cikita. Boleh next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, terima kasih Najat. Maaf. Oke, maaf. Kenapa tuh? Baik, tunggu. Baik, terima kasih Nazar. Pertama untuk maaf sebentar ya teman-teman, ada kendala. Baik, yang pertama itu terdapat pengertian personal letter. Nah, personal letter atau surat pribadi adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk keperluan pribadi antara individu baik dalam lingkup keluarga, persahabatan maupun hubungan sosialnya. Nah, surat pribadi ini biasanya itu tidak mengikuti format resmi kayak surat dinas atau surat bisnis gitu. Nah, jadi dia tuh punya kayak kebebasan gaya bahasa dan penyampaian pesannya. Surat pribadi itu juga bisa berupa ucapan, terus kemudian permohonan, undangan non formal, dan komunikasi personal lainnya. Nah, kalau misalkan menurut Kosasih pada tahun 2018 itu surat pribadi itu adalah bentuk komunikasi tertulis yang punya sifat itu subjektif. Nah, di mana isi dan gayanya itu tuh disesuaikan dengan hubungan dan gaya antara dari pengirim surat dan penerima surat. Walaupun biasanya itu cenderung tidak memiliki aturan atau bahasa baku, terus juga dia tapi tetap aja sebagai surat memiliki beberapa unsur utama kayak seperti tanggal, salam pembuka, isi surat, dan salam penutupnya, kemudian tanda tangan. Boleh next slide. Nah, menurut Sudijo pada tahun 2009, surat pribadi itu surat yang dibuat seseorang ditujukan kepada pihak lain dengan tujuan berkomunikasi secara informal atau semi formal. Nah, itu biasanya seperti yang tadi dikatakan, kalau misalkan informasi itu tuh ditujukan seseorang secara pribadi. Nah, walaupun surat personal letter itu dia mungkin berasalnya enggak dari satu orang ke orang yang lain, atau mungkin misalkan dari perusahaan atau gimana, cuman tetap aja surat ini entah dari manapun asalnya pengirimnya, tapi tetap aja bersifat pribadi karena ditujukan kepada satu orang. Oke, boleh next slide.
Nah, kemudian ada manfaat dari personal letter. Nah, jadi yang pertama itu adalah menjalin hubungan profesional, terus kemudian mempermudah penyampaian informasi resmi, terus kemudian menjadi bukti tertulis, dan juga dia bisa menunjukkan profesionalisme. Terus kemudian meningkatkan kejelasan dan transparansi, membangun motivasi dan loyalitas karyawan, dan mempermudah proses administrasi. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang beberapa dari manfaat ya. Di sini tentunya kita pasti tahu menjalin hubungan profesional itu dia bisa menunjukkan gitu lewat surat ini kalau misalkan antara pihak satu ke pihak pengirim ke pihak penerima itu punya hubungan yang yang bisa ditunjukkan kalau hubungan itu tuh enggak semena-mena gitu karena kan lewat surat. Nah, terus kemudian yang kedua itu mempermudah penyampaian informasi resmi. Jadi, ketika surat ini ditujukan direct kepada seseorang, jadi enggak perlu ribet-ribet kalau misalkan harus ke melewati banyak ininya gitu. Jadi dia bisa langsung direct ke orang gitu. Terus juga menjadi bukti tertulis karena kan ada bukti bentuk suratnya. Dia juga bisa menunjukkan profesionalisme antara mungkin perusahaan kepada orang ini atau orang tersebut kepada perusahaan atau yang lainnya. Terus kemudian meningkatkan kejelasan dan transparansi. Jadi lewat surat ini bisa menjadi bukti yang absah, yang sah. Terus kemudian juga jelas karena kan dituliskan ya di isi surat itu teman-teman kayak ada strukturnya tadi, di mana surat itu tuh menjelaskan apa sih maksud surat ini, apa isi surat ini, dan apa tujuan surat ini dibuat. Terus kemudian membangun motivasi dan loyalitas karyawan. Nah, kalau misalkan personal letter itu juga bisa menjadi menunjukkan bukti kedekatan emosional gitu dari pihak pengirim dan pihak penerimanya. Jadi kalau misalkan surat pribadi itu tuh bisa memungkinkan seseorang itu dia bisa mengekspresikan perasaan itu tuh lebih mendalam dibandingkan kalau komunikasi verbal gitu. Nah, jadi kalau misalkan surat ini, jadi pengirim itu tuh bisa menyampaikan dia tuh perasaan dia maksud dari dan pesan yang ingin dia sampaikan itu tuh bisa lebih terstruktur gitu karena lewat surat ini. Terus kemudian mempermudah proses administrasi juga. Oke, boleh next slide. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, makasih Matilda. Jadi setelah itu apa sih fungsi-fungsi dari surat personal letter ini? Kalau tadi kan manfaatnya, sekarang kita fungsinya. Ketika apa surat ini kita buat dan ketika apa surat ini kita tujukan ke seseorang. Nah, yang pertama itu ada rekrutmen. Nah, kalau di rekrutmen ini kan biasanya ada tahapan-tahapan tertentu ya. Kayak misalnya dari HR dia ngebuka lowongan, terus nanti ada orang pendaftar dan pendaftarnya itu kan pasti ngasih CV dan sebagainya. Nah, nanti akan ada tahap panggilan wawancara. Nah, di situ pasti surat yang diberikan kepada calon karyawan itu adalah surat personal letter. Karena itu ditujukan ke satu orang atau ke calon karyawan itu saja. Nah, terus setelah itu juga ketika si calon karyawan ini lolos seleksi, itu dia akan juga diberikan surat personal letter yang berisi dia diterima di pekerjaan tersebut ataupun mungkin diberikan surat personal letter untuk orang-orang yang tidak lolos seleksi kerja, walaupun itu juga jarang perusahaan yang melakukan itu. Biasanya perusahaan akan mengirimkan surat ketika si calon karyawan itu diterima. Lalu yang kedua ada pengangkatan dan promosi. Nah, pengangkatan dan promosi ini jelas ketika si karyawan dalam sebuah perusahaan itu sudah memenuhi kualifikasi untuk naik jenjang ataupun promosi, dia akan diberikan surat personal letter dari perusahaan mengenai job desk barunya ataupun mengenai kesepakatan-kesepakatan barunya yang terkait dengan promosi atau pengangkatan tersebut. Lalu yang ketiga ada penilaian kerja. Nah, penilaian kerja ini biasanya diberikan oleh HR untuk mengevaluasi secara personal karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Entah nanti akan ada grafik ataupun report mengenai kinerja dia atau dia mencapai KPI yang sudah ditentukan atau tidak. Nah, ini biasanya diberikan melalui surat personal letter. Oke, by next.
Lalu yang keempat ada disiplin dan peringatan. Jika tadi mungkin dalam hal positif yaitu promosi dan kenaikan jabatan, nah di sini itu hal yang mungkin sedikit negatif, tapi ini juga untuk kebaikan karyawan. Nah biasanya surat-surat ini tuh diberikan secara personal kepada karyawan yang tertuju. Tidak mungkin perusahaan menegur dengan keras karyawan di depan umum, walaupun mungkin ada beberapa perusahaan yang melakukan hal tersebut. Tapi biasanya dia akan memberikan surat langsung tertuju, entah SP ataupun bahkan surat pengeluaran kepada karyawan yang melakukan kesalahan. Lalu berikutnya ada penghargaan dan pengakuan. Nah, ini mungkin konteksnya juga dalam ranah positif, di mana misalnya si karyawan-karyawan tersebut mencapai target ataupun mencapai KPI yang sudah ditentukan, biasanya perusahaan akan memberikan sebuah penghargaan atau surat pengakuan bahwa memang karyawan tersebut selama bekerja itu sangat loyal dan sangat baik dalam melaksanakan tugasnya. Lalu, nah pemutusan hubungan kerja sebenarnya sama saja terkait disiplin dan peringatan. Mungkin ini lebih ke arah sudah di tahap yang tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi tidak ada surat peringatan ataupun tahapan-tahapan tersebut. Jadi langsung ke arah pemutusan hubungan kerja. Oke, boleh next. Berikutnya ada struktur. Struktur dari personal letter sebenarnya maaf. Jadi struktur dari personal letter ini sendiri sama saja seperti struktur surat pada umumnya, tetapi yang membedakan ada di bagian isi, yaitu ya yang tadi fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan. Jadi untuk strukturnya itu sama saja, ada kop surat, tanggal surat, nomor surat. Boleh di next. Lalu ada perihal, ada tujuan surat, lalu ada salam pembuka. Boleh di next saja. Boleh di next saja, nggak apa-apa. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lalu di sini ada ciri-ciri personal letters. Yang pertama itu ditunjukkan untuk individu atau pihak tertentu. Nah, surat personal letters ini itu bukan hanya untuk orang tertentu. Itu hanya untuk orang tertentu dan tidak untuk umum. Lalu memiliki sifat informatif dan instruktif. Surat personal letter ini memberikan informasi atau instruksi yang harus dijalankan. Lalu yang ketiga itu menjaga kerahasiaan. Personal letters biasanya itu berisi informasi yang sifatnya lebih pribadi atau bersifat itu tuh lebih rahasia karena ada internal perusahaan di situ. Next slide. Lalu ciri-ciri personal letters yang keempat itu bersifat resmi. Nah, biasanya itu menggunakan bahasa dan format yang formal, tapi tergantung dengan konteks dari isi surat tersebut. Lalu yang kelima itu berhubungan dengan kepegawaian. Biasanya personal letters itu isinya itu rekat banget dengan pekerjaan atau karyawan. Lalu yang keenam menggunakan format standar. Biasanya penulisannya itu mengikuti aturan atau format yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Boleh di next slide? Lalu ada jenis-jenis personal letters. Yang pertama itu surat penerimaan kerja. Biasanya itu memberitahu bahwa seseorang itu diterima kerja atau apa namanya istilahnya wawancara kerjanya atau interview kerjanya itu di ACC lah. Nah, lalu ada surat rekomendasi. Itu biasanya memberikan dukungan atau penilaian baik tentang seorang karyawan tersebut untuk direkomendasikan
misal untuk mengambil beasiswa atau apapun itu. Lalu ada surat peringatan, itu biasanya berisi teguran kepada karyawan yang melanggar aturan. Lalu ada surat promosi. Nah, itu tuh biasanya tentang kenaikan jabatan. Boleh di next slide? Lalu ada surat pemecatan, itu biasanya memberitahu bahwa hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan itu telah berakhir. Lalu ada surat cuti, itu biasanya memberikan izin tidak masuk kerja untuk sementara waktu. Ada surat undangan rapat, itu biasanya untuk undangan kepada karyawan atau eksternal untuk menghadiri rapat di perusahaan itu. Lalu ada surat pengumuman, biasanya itu memberikan informasi penting atau informasi suatu acara atau event tertentu dari perusahaan tersebut. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik teman-teman, di sini kita bisa lihat ada 3 contoh surat ya di sini. Nah, yang pertama itu dimulai dari paling kiri itu adalah surat keterangan. Nah, ini tuh surat keterangan izin buat cuti. Terus kemudian yang tengah itu adalah surat rekomendasi. Jadi ini surat untuk merekomendasikan seseorang supaya dia tuh biasanya untuk ketika mau melamar kerja gitu ya. Jadi kayak dari tempat kerja sebelumnya atau tempat magang sebelumnya, dia itu tuh ketika kinerjanya bagus dia tuh dikasih surat rekomendasi gitu. Nah, terus kemudian yang paling kanan ini adalah surat pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat surat ini memang bersifat apa ya? Dia itu bersifat kita bisa bilang kayak resmi ya gitu. Nah, karena surat ini kan dikeluarkan oleh lembaga gitu. Nah, tapi surat ini juga termasuk surat pribadi dikarenakan surat ini titik poin beratnya itu tuh adalah seseorang gitu. Nah, kayak surat rekomendasi ini dia kan merekomendasikan seorang ini terhadap supaya dia tuh bisa apa ya, bisa dapat kerja gitulah di tempat dia melamar gitu. Jadi surat rekomendasi ini tuh jadi bukti kalau misalkan memang dia itu layak gitu untuk diterima. Terus kemudian yang paling kanan ini surat pemutusan hubungan kerja ini di sini kalau misalkan di Zoom mungkin bisa dilihat ada namanya. Jadi dari PT Rocket Management ini dia itu tuh di sini nulis kepada siapa dan apa alasannya kenapa mereka melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang di sini dijelaskan itu karena efisiensi dalam upaya penyeimbangan biaya operasional perusahaan. Nah, jadi bisa dibilang kalau misalkan surat pribadi itu enggak cuma sekedar mungkin ucapan ulang tahun atau mungkin ketika kita email orang misalkan conversation biasa gitu kayak kalau misalkan chattingan. Tapi ketika surat itu membahas titik beratnya itu adalah kepada satu individu, baik dia sebagai pengirim atau penerima, itu dikatakan sebagai surat pribadi. Oke, boleh next slide. Baik, jadi kesimpulannya itu personal letter ini adalah surat yang biasanya digunakan oleh eh, bagian-bagian sumber daya manusia di mana mereka itu menggunakan ini untuk mengkomunikasikan tujuan ataupun sesuatu kepada pihak secara spesifik orangnya, bukan yang secara general seperti surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya. Nah, ini biasanya strukturnya sebenarnya sama saja dengan surat-surat pada umumnya, tetapi yang membedakan adalah tujuan dan isi dari surat tersebut. Oke, boleh di next. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka. Oke, berikut presentasi dari kelompok kami tentang personal letter. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung dan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan kepada kami. Nah, di layar belum ada. Yuk.
Boleh ditanyakan? Di sini sudah ada Ranita sama Fatin. Boleh Ranita dulu? Baik, sebelumnya terima kasih banyak kelompok penyaji atas kesempatannya. Izin bertanya terkait, oke, izin bertanya terkait dalam situasi apa personal letter yang kalian jelaskan ini lebih tepat digunakan dibandingkan surat resmi lainnya, dan bagaimana menentukan batasannya atau isian atau informasi apa saja yang bisa dimuat di dalamnya yang tidak eh, melewati batas gitu. Itu aja Oke, pertanyaan. berarti lebih ke arah situasi sama tujuan dari personal letter ya. Iya betul Nazar. Oke, terima kasih Ranita. Next ada Fatin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, gimana sih peran personal letter ini dalam menjaga kerahasiaan informasi terkait kepegawaian, terutama mengingat banyaknya jenis personal letter yang berisi data sensitif, kayak surat cuti sakit, itu kan biasanya suka mencantumkan data-data pribadi ya. Nah, itu kan berpotensi kebocoran data di era digital. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terkait keamanan berarti ya, dari personal letter. Oke, next dari Bardi. Oke, terima kasih atas kesempatan bertanya. Izin bertanya, untuk menurut kelompok kalian, apakah semua jenis personal letter sebaiknya memiliki standar format yang baku terhadap penulisannya atau perlu fleksibel sesuai kebutuhan kasusnya? Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bardi. Mungkin saya kembalikan kepada moderator kelompok 12 untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Oke, selanjutnya mungkin kepada kelompok kami akan menjawab pertanyaan pertanyaan untuk kelompok kami ya. Kepada Nara Yunita untuk menjawab pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mutia. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Utami tentang bagaimana perbedaan di perusahaan multinasional itu bisa mempengaruhi cara menyusun undangan rapat dan juga notulen. Jadi di dalam perusahaan multinasional itu kan peserta rapatnya bisa berasal dari budaya yang berbeda ya. Contohnya itu ada budaya high context, biasanya tuh diterapkan sama orang-orang Jepang, Tiongkok, dan juga Arab yang cenderung menggunakan bahasa yang sopan, terus juga tidak langsung dan diplomatis. Jadi undangan yang diberikan itu mungkin terasa lebih panjang dan juga berisi basa-basi atau konteks tambahan untuk menjaga hubungan baik. Terus ada juga budaya low context yang biasanya diterapkan sama orang-orang Jerman, Amerika Serikat, dan juga Inggris, di mana mereka lebih menyukai komunikasi langsung dan juga to the point. Jadi mereka tuh akan mengharapkan informasi yang jelas seperti waktu, tempat, agenda, dan siapa aja yang hadir tanpa ada embel basa-basi. Nah, untuk formatnya sendiri, eh, budaya high context itu penting untuk mencatat konsensus dan juga proses pengambilan keputusan. Jadi bukan cuma hasil akhirnya aja. Sedangkan budaya low context itu lebih fokus pada hasil akhirnya, keputusan dan juga action plan-nya itu kayak gimana. Nah, untuk pertanyaan kedua adalah apakah mungkin satu format tersebut bisa digunakan secara universal atau atau harus disesuaikan dengan masing-masing? Jawabannya itu bisa digunakan dalam satu format, tapi harus ada penyesuaian yang diperlukan gitu supaya komunikasi yang dilakukan itu tersampaikan dengan baik. Apakah terjawab, Utami?
Terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya kepada Luis dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaan Gina itu karena dapat berfungsi sebagai dokumen hukum ataupun pelaporan pengadilan, bagaimana cara memastikan bahwa notu ataupun dokumen tersebut tetap objektif dan juga akurat, terutama apabila pencatat notulen juga terlibat dalam diskusi dan memiliki kepentingan terhadap hasil rapat. Lalu kalau hasil dari notulen nggak sesuai dengan kenyataan kita, kira-kira konsekuensi untuk mencatat itu apa? Jadi sebenarnya cara memastikan notulen tetap objektif dan akurat tuh pertama kita bisa misalkan peran secara tegas gitu. Misal kayak pencatat notulen itu sebenarnya nggak ikut andil dalam diskusi ataupun pengambilan keputusan. Tapi kalau misalkan emang mereka dibutuhkan untuk mengambil keputusan, nanti yang noto itu tuh bisa dari pihak kedua. Jadi pihak kedua jadi mencatat mencatat tuh emang hasil diskusi perseorangan gitu. Nah, bisa juga kita menggunakan rekaman audio ataupun video. Karena kalau misalkan emang audio ataupun video itu kan sudah tervalidasi ya, itu memang jelas dan terverifikasi kalau misalkan emang itu tuh kejadian nyata saat rapatnya. Nah, itu bisa dicek ulang juga untuk akurasinya. Lalu juga kita menuliskan fakta dan bukan opini. Jadi kita menghindari bahasa bias seperti misal ide cemerlang ataupun tidak masuk akal gitu. Jadi itu dihindari saja dan kita catat aja apa yang dikatakan dan oleh siapa itu dikatakan dan juga keputusan akhirnya seperti apa. Lalu kita bisa menggunakan template ataupun format standar yang dimana itu menjaga struktur dan mencegah masuknya informasi yang mungkin tidak relevan ataupun membingungkan. Lalu ada yang kelima itu adalah melakukan review oleh ketua rapat ataupun tim terkait. Jadi sebelum dokumen ini disahkan ataupun tanda tangan dipublikasikan ke divisi yang terkait, itu biasanya tuh kita meminta validasi dari ketua rapatnya. Kita verifikasi apakah isi notulennya itu sudah benar, apakah memang keputusan yang diambil itu sudah tertulis di situ dan memang itu sesuai kenyataan atau belum. Jadi ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman interpretasi. Lalu yang keenam itu catatnya hanya mencatat yang disepakati saja. Jadi kalau misalkan memang ada perdebatan itu catatnya itu hasil akhirnya aja yang didiskusikan seperti apa dan yang diputuskan seperti apa. Jadi nggak usah dicatat tuh perdebatannya seperti apa. Nah, untuk konsekuensi dari notulen yang tidak sesuai dengan kenyataan itu mungkin kalau misalkan memang pencatatnya itu sengaja memanipulasi ataupun menyelewengkan informasi, bisa juga sanksi admin. Tapi kalau misalkan itu biasanya kan kita udah cross check lagi ya sama ketua rapatnya. Jadi kita gak minimalisir nih jadi kesalahpahaman ataupun salah salah tulis ataupun aturannya nggak sesuai dengan rapatnya itu bisa diminimalisir karena kita udah minta review sama ketua rapatnya ataupun tim terkait ya gitu. Mungkin seperti itu. Apakah sudah terjawab, Gina? Terjawab sekali Luis, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ranita. Pertanyaan itu, bagaimana peran seorang notulis dalam menjaga objektivitas isi dokumen rapat di tengah dinamika diskusi yang kadang subjektif atau emosional. Jadi peran notulis itu dalam rapat kan penting banget ya, apalagi kalau suasana diskusinya itu mulai subjektif atau emosional. Notulis itu harus bisa tetap netral dan nggak ikut terbawa suasana. Sama kayak yang dijelasin Louis tadi, kita tuh mungkin bisa catat hasil akhirnya aja, dan kalau misalkan ada kayak hit apa ya diskusi yang hit banget gitu, kita nggak perlu tulis itu gitu. Jadi tugas utamanya gitu kita nyatet jalannya rapat secara objektif. Jadi kita nggak usah masukin pendapat pribadi atau memihak salah satu peserta. Jadi ketika suasana rapat itu mulai panas atau debat itu makin seru gitu, tulis tuh harus tetap fokus catat poin penting-pentingnya aja. Kayak
inti pembahasannya, argumen utama, keputusan yang diambil gitu, terus juga kayak rencana tindak lanjutnya gitu, tanpa kayak ngebumbu-bumbuin atau kata-kata yang menyudutkan pihak tertentu gitu. Nah, notules itu juga perlu banget untuk pakai bahasa yang netral dan sopan. Jadi hasil notulennya itu bisa dibaca sama semua orang dan nggak ada yang merasa dirugiin gitu. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, notules itu cukup nyatet pandangan dari masing-masing pihak secara berimbang gitu. Intinya jadinya notulis tuh jadi penjaga kejelasan dan koobjektivitas isi rapat. Jadi meskipun suasana rapat itu kadang tegang atau penuh emosi, dokumen rapat itu tetap bisa jadi acuan yang jelas dan adil untuk semua pihak. Apakah terjawab, Pranita? Terjawab. Terima kasih banyak Mutia atas jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin kepada kelompok 13 tadi bisa menjawab pertanyaannya. Untuk itu saya menutup presentasi kelompok kami, kelompok 12 Meeting Documents. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mutia. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fatin tadi mengenai perlindungan data pribadi. Dan sebenarnya perlindungan data pribadi dari personal letter ini kan surat yang ditujukan kepada individu tertentu ya. Seharusnya jika memang perusahaan itu memiliki profesionalitas, seharusnya data itu tidak tersebar ke khalayak umum karena memang sifatnya itu pribadi. Jadi langsung ditujukan kepada orang yang bersangkutan. Nah, si penanda tangan dari surat ini pun orang-orang yang memegang jabatan penting di dalam perusahaan tersebut, seperti mungkin manajernya ataupun CEO dari perusahaan tersebut. Nah, sehingga seharusnya data-data tersebut tidak diberikan kepada pegawai lain, jadi langsung tertuju. Nah, mungkin bisa terjadi kebocoran data itu ketika si penyebar atau asliparisnya atau sekretarisnya itu yang melakukan kejahatan tersebut atau bahkan dari pihak sumber daya manusianya yang melakukan kejahatan tersebut. Nah, tapi sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan tersebut, di mana undang-undang itu tertulis pada Undang Nomor 27 tahun 2022. Di situ ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang perlindungan hak dan juga bagaimana cara memilih orang yang menyimpan arsip tersebut, di mana disebutkan orang tersebut harus profesional dan juga mengerti hukum. Nah, ketika ada kebetulan tersebut, maka si pegawai yang mendapatkan surat tersebut bisa menuntut pihak-pihak yang menandatangani atau menyimpan arsip tersebut. Apakah sudah terjawab, Fatih? Sudah sangat terjawab. Terima kasih atas jawaban. Sama-sama. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Berli tentang apakah jenis personal letter itu sebaiknya memiliki standar format baku atau fleksibel sesuai kebutuhan kasus. Nah, kalau dari materi yang kita bahas tadi, personal letter itu standar formatnya tetap baku, tetap diperluin untuk menjaga profesionalisme serta kejelasan dan juga konsistensi dari si administrasi. Namun perlu fleksibilitas juga dalam menyesuaikan isi surat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misalnya kayak surat pemecatan itu kan memerlukan dasar hukum atau kronologi kenapa bisa pegawai ini dipecat. Sedangkan kalau surat cuti itu lebih menekankan pada setujuan atasan untuk meliburkan si pegawai ini. Nah, jadi intinya format dasar baku itu tetap harus ada, tapi kontennya atau isi suratnya itu fleksibel sesuai dengan jenis personal letter yang dibuat oleh perusahaan itu. Apakah sudah menjawab, Berli? Terjawab. Terima kasih, Tessa. Oke, sama-sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ranita. Nah, tadi pertanyaan Ranita itu adalah dalam situasi apa personal letters itu lebih baik digunakan dibandingkan surat resmi. Kemudian gimana cara menentukan batasannya. Nah, jadi gini, personal letters itu dia itu tuh lebih tepat dibandingkan untuk digunakan itu daripada surat resmi kalau misalkan ada hubungan antara pengirim dan penerima itu bersifat personal, tapi walaupun dalam konteks kedinasan atau pekerjaan. Nah, jadi kalau misalkan mau mengetahui tentang hubungan batasannya itu, kita perlu tahu ya, kita perlu identifikasi yang pertama itu dari tujuannya, gaya bahasanya, sama konteksnya. Nah, kalau misalkan ingin menggunakan situasi apa sih yang lebih cepat untuk menggunakan personal letters dibandingkan surat resmi? Yang pertama itu, kalau misalkan ada ucapan pribadi, biasanya ucapan pribadi ini digunakan dalam apa sih? Kalau misalkan hal, karena ini konteksnya mungkin pekerjaan gitu maksudnya ya, itu biasanya buat ulang tahun atau mungkin apresiasi, terus kemudian promosi jabatan. Nah, karena juga biasanya disampaikan untuk ketika mengalami penerima surat itu mengalami duka cita, terus kalau misalkan atau ada musibah juga. Nah, terus kemudian yang kedua itu biasanya ketika sifatnya itu permohonan. Misalkan permohonan untuk izin tidak masuk kerja, terus kemudian biasanya ini kalau misalkan permohonannya ini punya alasan yang bersifat pribadi, biasanya kayak cuti melahirkan, cuti menikah, atau misalkan alasan keluarga gitu. Kemudian yang ketiga, undangan pribadi tapi dia masih konteksnya itu tuh terkait kegiatan kantor, biasanya kayak undangan pernikahan rekan kerja yang biasanya itu tuh disampaikan itu pasti lebih sopan dan bersifat pribadi. Nah, surat rekomendasi yang bersifat personal gitu. Jadi biasanya untuk beasiswa biasanya kan sering kayak gitu ya, ketika pekerja itu dia mau melanjutkan kuliah, itu biasanya tuh dapat surat rekomendasi dari kantor tempat bekerjanya. Biasanya ketika pindah kerja dengan bahasa yang tentunya lebih personal gitu. Nah, untuk memahami ada tujuan, gaya bahasa, struktur, terus hubungan antara penerima sama pengirim, kemudian itu ada personal letter. Dia itu walaupun dia masih konteksnya pekerjaan, dia itu tuh biasanya gaya bahasanya tuh tetap semi formal tapi dia hangat dan sopan. Dan biasanya strukturnya itu biasa lebih fleksibel, enggak kaku. Nah, kalau misalkan ada dari segi hubungan pengirim dan penerima, biasanya itu ada relasi personal, atasan bawahan atau rekan kerja yang dekat gitu. Nah, biasanya surat personal letter itu ini tidak diarsipkan formal. Terus kalau misalkan surat resmi itu kan dia formal, baku. Terus dia itu institusional. Terus kemudian dari segi bahasanya aja tuh dia sangat formal dan baku. Terus dari strukturnya tentunya dia tuh pasti mengikuti format surat yang resmi dan ketat. Habis itu hubungan antara pengirim dan penerimanya itu dia itu adalah ada hubungan institusional atau administratif. Nah, biasanya itu tuh selalu diarsipkan dan terdokumentasi. Nah, jadi kalau misalkan mau menentukan batasannya itu misalkan kayak gini, isinya itu bersifat pribadi tapi tetap relevan sama konteks pekerjaan, kita bisa menggunakan personal letter. Terus kalau misalkan dia mewakili institusi atau dan memerlukan dokumentasi resmi, baru pakai surat resmi gitu. Nah, kalau misalkan ingin menggunakan gaya bahasa yang lebih hangat walaupun tetap sopan gitu, dia itu letter. Nah, apakah surat itu harus dia tunduk sama format administrasi formal gitu, kayak ada kop surat, nomor, terusnya suratnya itu harus resmi. Jadi simpelnya untuk menentukan kita lebih baik memakai surat resmi atau surat pribadi, pertama itu pahami dari konteks, tujuan, strukturnya, dan hubungan antara pengirim dan penerima
Itu apakah terjawab, Pranita? Terjawab. Terima kasih banyak Matilda atas jawabannya. Baik, sama-sama Ranita. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan semoga puas dengan jawaban kami. Sekian presentasi dari kelompok Personal Letters. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Ferry. Baik, terima kasih untuk kelompok 12 dan 13 ya. Terkait semua letter dan juga tadi meeting dokumen ya. Saya tidak akan membahas banyak, cuman saya akan mengulas saja terkait beberapa pertanyaan tadi ya yang tercatat di dalam eh, terkait Gina Ambar Wulan ya di sini menanya terutama apabila pencatat notulen juga terlibat dalam diskusi dan memiliki kepentingan terhadap hasil rapat ya. Nah, biasanya dalam konteks beberapa rapat yang fungsinya adalah rapat formal dalam perusahaan, dalam notulen akan berfungsi sebagai notulen, ya, bukan sebagai peserta. Jadi bagaimanapun dalam konteks formal kita bisa membedakan ya konteks formal atau informal. Biasanya dalam konteks informal biasanya notulen akan terlibat. Tapi kalau dalam konteks formal itu notulen tentu tidak akan terlibat. Teman-teman yang ikut berorganisasi pasti paham jikalau ada rapat tahunan organisasi itu akan ada presidium 1, presidium 2, presidium 3 ya. Presidium tentu tidak akan terlibat langsung ya dalam konteks pengambilan keputusan ya. Tetapi presidium sifatnya lebih bagaimana ia bisa memimpin, mencatat hasil-hasil terkait diskusi yang berjalan dalam suatu rapat ya. Ini tentu akan mengurangi aspek bagaimana objektivitas terkait keputusan yang akan diberikan ya dalam konteks bagaimana kita mencatat sebuah rapat dalam konteks formal. Nah, dalam konteks misalnya dalam hukum misalnya saat kita berbicara dalam konteks pengadilan di meja hijau misalnya ya, tentu yang sifatnya sebagai notulen tentu dia tidak akan memiliki peran yang sama dengan seorang hakim ya atau seorang jaksa. Mereka hanya berfungsi sebagai notulen. Sehingga keputusan-keputusan yang ada di rapat atau dalam diskusi yang berlangsung ya, ya hanya bisa ditulis. Tidak punya peran intervensi dari seorang notulen untuk bagaimana akhirnya notulen atau dokumen itu bisa diubah. Sehingga notulen harus memastikan bahwa setiap putusan, setiap kebijaksanaan yang dibuat dalam konteks rapat itu tetap objektif sesuai dengan peserta rapat, sesuai dengan suara yang ada di dalam meja Anda. Sehingga dalam hal ini semua pendapat ya harus dicatat. Siapapun dari manapun ya. Nah, notulen hanya bertugas mencatat tanpa harus mengeluarkan intervensi apapun. Nah, ini mungkin akan berbeda konteksnya jika mana sebuah rapat atau sebuah diskusi itu dalam konteks informal ya. Notulen tentu masih bisa menyuarakan pendapatnya, masih bisa memberikan tanggapannya ya. Sehingga dalam hal ini tentu notulen memiliki fungsi. Selain sebagai notulensi, dia juga memiliki fungsi sebagai peserta misalnya. Sehingga itu akan memiliki konteks yang berbeda. Nah, kalau misalnya dalam konteks formal tentu seorang tidak diperkenankan ya untuk menjalankan fungsi tersebut.
Lalu ada pertanyaan menyambung dari Ranita ya, bagaimana peran seorang penulis dalam menjaga objektivitas isi dokumen di tengah dinamika diskusi yang kadang subjektif dan emosional ya. Nah, dinamika yang terjadi di dalam suatu perusahaan, bukan hanya diskusi ya, di dalam organisasi tentu dinamika itu yang kita perlukan. Sebuah rapat yang bagus, sebuah kolam diskusi yang baik adalah diskusi yang mengalami dinamika yang terjadi di dalamnya. Ada proses transaksi komunikasi di antara para peserta, yang itu akan mengemukakan sebuah ide ya. Subjektivitas yang tinggi dalam rapat itu sebenarnya suatu hal yang bagus ya, bagaimana semua memiliki pandangannya masing-masing. Nah, objektivitas dalam isi dokumen yang harus dijaga oleh notulen adalah bagaimana akhirnya keputusan yang diberikan dalam suatu meja kesepakatan bersama. Walaupun banyak subjektivitas, banyak dinamika yang terjadi, komunikasi antar peserta misalnya ya, itu kan hanya sebatas dinamika. Tapi kita akan kembali lagi kepada proses pengambilan keputusannya itu seperti apa. Apakah misalnya keputusan itu disetujui 50+1 atau tidak. Kalau misalnya keputusan itu disetujui 50+1 ya sudah pasti ya itu harus melihat bahwa kita sebagai notulen harus menuliskan yang objektifnya seperti apa. Lalu beranjak pada pertanyaan dari kami ya, tadi bahwa di perusahaan multinasional, orang-orang yang ikut rapat biasanya berasal dari budaya yang berbeda. Namun, menurut kalian bagaimana perbedaan itu bisa mempengaruhi cara menyusun undangan rapat dan notulen? Kira-kira apakah mungkin satu format tersebut dapat digunakan secara universal atau harus disesuaikan dengan masing-masing? Jawabannya simpel ya, pasti harus secara universal ya. Kalau misalnya peserta rapat kita memang ada di dalam negeri ya tentu kita memakai bahasa yang satu ya, itu bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya kita mengundang peserta rapat kita dari luar negeri, ya, tentu kita harus memakai bahasa yang standar yang dipakai di lingkup internasional atau bahasa Inggris seperti itu. Intinya adalah bahwa kenapa kita harus memakai satu bahasa yang universal adalah bahwa eh, memang kita berasal dalam latar belakang yang berbeda-beda, tapi sebagai dokumen yang formal dibutuhkan oleh organisasi atau institusi, ya tentu dokumen itu harus mencerminkan formal yang dilakukan. Kita membuat sebuah dokumen yang tentu itu akan membuat rancu terkait bagaimana standar-standar yang dibuat dalam membuat sebuah dokumen rapat atau notulen. Sehingga penting buat teman-teman bahwa walaupun kita harus menyesuaikan dari segi latar belakang budaya, latar belakang agama ya, latar belakang ras, suku dan sebagainya, tentu kita harus mengacu kepada standar formal apa yang harus kita ikuti ya. Ya kalau misalnya teman-teman di sini tentu sudah belajar bahasa Indonesia, tentu harus mengikuti bagaimana penulisan dokumen itu ya secara EYD ya atau ejaan yang harus digunakan dan sebagainya. Lanjut dari pertanyaan Ranita Rosaria ya, dalam konteks personal letter, dalam situasi apa ya personal letter lebih tepat digunakan dibandingkan surat resmi ya, dan bagaimana menentukan batasannya ya. Ya tentu dalam konteks personal letter tentu kita akan memperhatikan ya hubungan pembuatan surat tersebut untuk siapa ya. Kalau personal letter kan biasanya dari perusahaan untuk eh, apa namanya tenaga kerja ya, sehingga lebih ke arah tentu personal letter jika mana kita memerlukan surat-surat tersebut dalam konteks yang sangat personal ya seperti itu. Beda lagi kalau misalnya surat resminya itu akan lebih ke arah surat tugas, surat keputusan ya, walaupun dalam konteks ini formal,
Tapi banyak orang-orang yang perlu atau mengetahui terkait misalnya surat tugas atau surat keputusan tadi. Jadi kita harus benar yang diutarakan oleh Mas Hilda ya, bahwa kita harus sesuaikan dengan tujuannya, dengan konteksnya ya. Apakah misalnya tadi harus menggunakan personal letter atau menggunakan surat resmi. Lalu bagaimana peran personal letter dalam menjaga kerahasiaan informasi terkait kepegawaian ya, terutama mengingat banyak jenis personal letter yang berisi data sensitif, misalnya surat disiplin atau surat cuti ya, dan potensi kebocoran data di era digital. Tentu dalam konteks ini kita akan berbicara kode etik ya, terkait bagaimana kode etik yang dijalankan dalam sebuah perusahaan untuk menjaga privasi data, bahwa terkait personal letter yang akan diberikan itu harus tetap mengacu kepada kode etik dalam menjaga privasi. Bagaimana akhirnya dalam hal ini apakah misalnya jikalau misal personal letter itu ditujukan secara personal, tentu kita hanya menyampaikan surat itu secara personal dengan kita sebarluaskan surat tersebut. Nah, itu akan berakibat fatal ya, kecuali memang pemilik suratnya tersebut yang membocorkan sendiri ya terkait surat yang didapatkan oleh atasannya. Nah, itu akan berbeda konteks. Dan dalam hal ini, dalam konteks saya ya, di ASN, setiap ada surat yang hanya ditujukan ke saya, tentu itu akan saya keep ya, karena itu juga fungsinya lebih ke data pribadi ya, sehingga itu tidak akan di-share dan biasanya staf atau sekretaris dari atasan itu akan kirim langsung ke saya. Ini karena akan berhubungan ya dengan kode etik di dalam sebuah perusahaan atau institusi. Menurut kalian, apakah semua jenis personal letter sebaiknya memiliki standar format yang baku atau perlu fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan kasus ya? Nah, ini juga formatnya format apa ya, terkait misalnya apakah format layoutnya atau apanya ya. Tapi kalau dalam konteks bagan-bagan atau isi ya, tentu kita menyesuaikan dengan standar personal letter ya. Tapi dalam konteks layoutnya mungkin akan lebih variatif ya, sehingga kita akan lebih fleksibel memilih terkait layout apa yang dipakai saat menulis personal letter. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya dari pertanyaan tadi. Silahkan, sebenarnya masih ada sekitar setengah jam. Silahkan teman-teman setelah ini menulis terkait apa namanya, mengerjakan tugas terkait dokumen meeting dan personal letter ya. Nanti usahakan hari Kamis sudah ada, sehingga nanti bisa dikoreksi dari masing-masing kita semua. Saya sudah memegang nilai dari tugas yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Maka dari itu, maka saya umumkan bahwa untuk jadwal UAS nanti akan ada di tanggal 26 Juli. UASnya akan hampir sama ya dengan metode yang akan diterapkan pada Bu Opi di semester lalu. Ya, nanti akan dikasih studi case, di kalian akan diminta membuat 3 surat secara acak. Ya, itu saja mungkin dari saya. Ada pertanyaan? Hari Kamis kita masuk offline ya. Izin bertanya Pak, berarti itu UASnya tanggal berapa tuh ya Pak? Apa? Sorry. Itu UASnya tanggal berapa berarti ya Pak? UASnya? Iya Pak, Hati-hati. apakah minggu depan atau minggu lusa? Minggu depan, Barengan sama tanggal ngumpulin, 2, tanggal 26, bareng sama ngumpulin suratnya kok Pak? besok tanggal 19 Oh iya. dibawa bukunya. Jadi kita koreksi tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh teman-teman.
Nanti jika masih ada yang kurang, tanggal 26 dibawa lagi. Oke, Pak, oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau dirasa cukup, kita Oh, cukupkan Pak, saya pada. mau bertanya lagi. Ya, Untuk gimana? untuk ini, Pak, kan tadi kan ada yang kelompok kami kan itu ada meeting dokumen kan ada note to land, ada juga surat buat apa invite rapatnya gitu ya, Pak. Nah, itu kita bikinnya salah satu aja kan ya, Pak? Iya, salah satu aja. Iya, Itu diketik salah aja satu aja. ya, Pak. Ya, Diketik aja ya, Pak. eh, Oke, Pak. ya, Personal letternya juga sama kan ya, Pak? ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Apa tuh maksudnya gitu? Oke, kita cukupkan saja kelas kita pada siang menuju sore hari ini. Semoga teman-teman dilancarkan nanti. Jangan lupa hari Kamis bawa buku besarnya semua. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pertemuan ke-14 hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.